Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Presbiter GPIB Jemaat Philadelphia Semarang menyampaikan selamat beribadah bagi keluarga-keluarga yang berada di rumah. Ibadah hari Minggu ketiga Paskah ini dilaksanakan secara online. Mohon memperhatikan panduan dalam melaksanakan ibadah. Pelayan firman yang akan melayani ibadah ini adalah Pendeta Megiawati Makadata Gantari. Sekarang mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Masa Paskah ini kita memulaikan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dalam kitab Yeremia 30 ayat yang ketiga. Hari itu sudah dekat, hari Tuhan sudah dekat, hari dengan awan gelap, itu adalah saat bangsa-bangsa. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Yang
silakan duduk. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah, sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Tiada terukur kasih yang Tuhan beri kepada kami. Dalam segala situasi apapun, Tuhan selalu ada. Dan kasih-Mu adalah kasih yang mencari.
kasih yang membuat kami boleh menyatakan bahwa kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu, membuat kami menyatakan syukur yang sungguh besar dan agung hanya untuk-Mu. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu atas kami ya Tuhan, pada saat kami membaca dan merenungkan firman di minggu ini. Dan kuasa Roh Kudus-Mu itulah yang akan menggerakkan kami untuk mengerjakan kebenaran firman. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kembali kita bersama berdiri untuk menyambut pembacaan Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Yeskiel 36 ayat 1 sampai dengan 7 yang menyatakan, Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, Hai gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena, ya sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi, sepi, dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa. Dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya, dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.
silakan duduk. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah yang dilakukan secara online. Dan kami bersama-sama para presbiter yang ada di gedung gereja ini menyapa saudara-saudara yang berada di rumah. Mungkin walaupun kita tidak bertemu secara fisik, tetapi kita percaya inilah cara Tuhan memberikan keselamatan untuk saya dengan saudara-saudara. Ada seorang hamba Tuhan di Australia yang dikisahkan bahwa selain dia melayani sebagai gembala sidang, dia juga adalah seorang gembala domba. Dan dia memiliki banyak domba peliharaan. Dalam keseharian, dia mengembalakan domba, dia memberi makan, membawa mereka ke padang gurun, dan tentu saja di antara domba-domba peliharaannya yang banyak, dia menemukan ada seekor domba yang nakal, dan seekor domba ini memiliki karakter yang berbeda dengan domba-domba yang lain. Domba ini domba yang nakal karena dia selalu memisahkan dirinya dengan teman-temannya. Jadi kalau mereka sedang merumput bersama-sama ya domba-domba ini secara berkelompok, nanti domba ini dia akan senangnya pergi berjalan sendiri begitu. Cari makannya sendiri. Nah, ini makanya dibilang dia domba yang nakal. Karena ketika yang lain berkerumun, berkelompok bersama, dia justru senang berlarian sendirian. Hingga suatu saat ya si gembala ini atau setiap saat ketika memberi makan ya dia harus mengejar mencari domba ini. Nanti dia angkat lagi domba ini, dia taruh lagi di kelompoknya. Dan hal ini bukan hanya sekali dua kali tetapi berulang kali. Makanya dibilang di antara dombanya ya yang banyak ada domba yang nakal. Dan selalu gembala itu akan mengejar, menggendong, mengembalikannya lagi ke kelompoknya. Saudara-saudara, gembala ini sangat sabar menghadapi si domba nakal ini. Karena dia juga adalah seorang gembala yang Tuhan percayakan ya menggembalakan jemaat-jemaatnya. Dan bisa saja ada juga ya jemaat yang modelnya seperti domba ini ya yang nakal. Ya. Tapi berulang kali terjadi, berulang kali juga si gembala ya tetap dia harus mencari domba-dombanya yang nakal itu. Ternyata suatu saat karena terlalu sering berulang kali pusing juga nih si gembala ya. Dan akhirnya dia dalam doanya dia bilang sama Tuhan. Dia berdoa, Tuhan Engkau itu adalah gembala yang baik. Dalam Mazmur disampaikan oleh Daud pun mengilustrasikan Engkau sebagai gembala yang membawa domba-domba ke padang rumput yang hijau. Daud pada masa mudanya pun adalah seorang gembala domba. Dan apa yang dia ungkapkan tentang Engkau sebagai seorang gembala. Kupercaya bahwa Daud pun menemukan hal-hal ini ketika dia sedang mengembalakan dombanya. Lalu si gembala dia berdoa lagi, Tuhan, Engkau adalah Allah yang mengetahui segala sesuatu. Jadi kalau Tuhan berada pada posisiku saat ini, kira-kira apa yang Engkau lakukan kepada domba yang nakal ini? Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tiba-tiba dalam doanya, dia mendengar ada suara Tuhan. Suara Tuhan bunyinya gimana? Suara Tuhan itu bilang, patahkan kakinya. Lalu apa yang didengar oleh gembala itu? Dia bilang, waduh, masa Tuhan patahkan kakinya? Sambil mikir kok ini Tuhan ini tega banget ya. Masa suruh domba yang nakal itu dia harus patahkan kakinya. Tapi dia tanya lagi, apa yang harus saya lakukan Tuhan kepada domba yang nakal ini? Lalu apa saudara-saudara yang Tuhan jawab? Tuhan masih jawabnya dengan jawaban yang sama. Patahkan kakinya. Saudara-saudara, si gembala menyadari bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu. Dia sadar bahwa Tuhan yang punya kehidupan ini. Lalu dia bilang apa? Ya sudah, apa yang diperintahkan Tuhan walaupun gak masuk akal. Masa saya suruh patahkan domba yang nakal itu, kakinya yang nakal itu. Lalu esoknya, ya esok harinya, ketika sedang mengembalakan domba-domba miliknya,
Apa yang terjadi saudara-saudara? Si domba nakal seperti biasa, dia melakukan kebiasaannya, ya. Dia keluar lagi dari kelompoknya, mencari jalannya sendiri. Lalu si gembala mengangkatnya. Sambil berkata dalam hati, si gembala bilang begini, Tuhan, saya ini gak tega gitu ya, mau mematahkan kaki domba ini. Tapi karena Tuhan yang suruh saya untuk mematahkan kakinya, maka saya akan patahkan kakinya. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang dilakukan si gembala? Si gembala mematahkan, gitu, bunyi ya kakinya itu. Lalu si domba nakal ini dia merintih kesakitan. Ya. Si gembala yang tidak tahan mendengar ya suara merintihnya, dia sedih, namanya ini kan hewan peliharaannya. Namun karena dia begitu mengasihi domba ini, dia patuh dengan apa yang Tuhan suruh untuknya. Setelah dia mematahkan kaki si domba nakal, lalu si gembala membalut kakinya. Setiap hari dia menggendong domba nakal itu karena tentu saja sekarang si domba nakal itu gak bisa dia lari-lari sendiri kan. Karena dia sudah patah kakinya. Si domba itu pun dirawat olehnya. Domba itu makan rumput, dia ada di samping gembalanya. Karena bila dia mau makan rumput dengan teman-temannya, takut-takut nanti dia akan terinjak. Bila dia sedang berjalan-jalan di padang rumput, si gembala itu akan menggendongnya. Dan inilah yang terjadi. Setiap kali domba nakal ini haus, ketika dia menggendong, ya posisi menggendongnya, seperti saya nih sedang keringetan, ya si domba itu akan menjilat-jilat keringat dari si gembala. Dia menjilat-jilatnya ketika dia haus. Dan setiap dalam ya memeliharanya, akhirnya si gembala selalu menggendongnya. Dan apa yang terjadi? Domba yang nakal ini sekarang dia sudah bersikap manis. Dan hampir setiap saat dia menjilat-jilat keringat si gembalanya. Hingga suatu saat akhirnya sembuhlah kakinya si domba. Saudara-saudara, si gembala membuka balut pada kakinya, lalu dia melepaskan domba yang nakal ini. Sekarang dia sudah menjadi domba yang manis, bermain-main dengan teman-teman yang lain. Namun ada yang berbeda kali ini. Dia tidak lagi berlari ke kelompoknya atau dia tidak lari ya sendiri begitu. Tapi domba itu terus merapatkan badannya, terus merapatkan dirinya di antara kaki si gembala. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Gembala mengangkatnya dan gembala menggendongnya. Lalu setelah digendong ya biasa gitu dia jilat-jilat lagi keringat si gembala. Namun dia harus meletakkan kembali di kelompoknya. Tapi si domba selalu kembali mengikutinya. Dia terus berjalan di bawah kaki gembala itu. Merapatkan diri berulang kali. Dan berulang kali melakukan hal ini dikembalikan lagi ke kelompoknya. Berulang kali lagi si domba ini merapatkan dirinya kepada si gembala. Saudara-saudara, tentu saja si gembala ini jadi bingung ya tentang perilaku domba nakal ini. Dan dalam kebingungannya ya Tuhan berkata kepadanya, itulah yang tidak dimengerti oleh umatku ketika aku membiarkan mereka berbeban berat atau terluka, atau aku izinkan sesuatu menimpa mereka. Itu adalah untuk membawa mereka mendekat kepadaku. Aku melakukan itu untuk membuat mereka mengerti betapa berharganya mereka di hatiku. Betapa aku ingin mereka hidup bergantung hanya kepadaku. Dekat dan intim denganku. Tapi seringkali mereka semakin menjauh ketika hal-hal itu terjadi. Saudara-saudara, gembala itu akhirnya mengerti mengapa Tuhan menyuruh dia mematahkan kaki domba nakal itu. Yaitu untuk menyatakan isi hatinya, betapa manusia berharga di hatinya. Dan mengajar dia tentang kerinduan Allah untuk hidup intim dengan umatnya. Namun ada banyak orang yang tidak menyadari ya hal ini. Lalu Allah mau menyampaikan kepadanya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita tidak sadar bahwa hal-hal kecil seperti inilah yang kita hadapi. Dan hal-hal ini adalah proses
pembentukan karakter dari Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita membaca kitab Yehezkiel pasal 36 tentang pembaharuan Israel. Kalau kita membaca hanya pada bagian ini, kita hanya langsung menemukan bagaimana pemulihan Tuhan berkata bahwa hai engkau anak manusia bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel. Terus ayat yang kedua, beginilah firman Tuhan Allah oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur bukit-bukit itu dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Dan terus kita baca sampai di ayat yang ketujuh, kita akan menemukan Tuhan itu begitu baik pada ayat ini. Tuhan itu mengadakan suatu pemulihan untuk bangsa Israel. Tetapi saudara-saudara, sebelum kita membaca pada bagian ini, pasal-pasal ayat-ayat dalam kitab Yehezkiel ini, pasti kita akan menemukan betapa murka Allah itu luar biasa untuk bangsa Yehuda. Dan Yehezkiel dipilih menjadi seorang nabi di tengah-tengah kehancuran bangsa Israel ini. Yehezkiel dipanggil menjadi seorang nabi yang harus menyampaikan penglihatan-penglihatannya. Dan ini tidak mudah. Karena apa? Karena apa yang sementara dilakukan Tuhan pada pasal 36 ini, Tuhan menyampaikan sebuah pembaharuan Israel. Tuhan menyampaikan janji-janji yang begitu akan memulihkan kehidupan bangsa Israel. Walaupun sebelumnya, kalau membaca kisah bagaimana bangsa Israel ini harus dibuang ke Babel selama 70 tahun lamanya. Mereka harus merasakan pahitnya, penderitaannya. Bukan karena Tuhan membenci mereka, tapi karena Tuhan mengasihi mereka. Seperti yang dikisahkan tadi, seorang gembala yang harus rela ketika dia harus mematahkan kaki dari domba yang nakal ini. Dia harus berani mematahkan kaki domba ini. Kenapa? Dia tidak tega, tapi dia harus melakukannya. Karena apa? Ada sesuatu yang baik yang mau Tuhan kerjakan untuk bangsa Israel ini. Atau disebut juga sebagai bangsa Yehuda yang mereka dibuang ke Babel. Supaya mereka bertobat, supaya mereka tidak menjadi domba-domba yang nakal. Supaya mereka pun mengalami cinta kasih Tuhan. Nah seringkali sama seperti tadi dikatakan kita tidak mengerti. Tetapi layaknya seekor domba. Ketika dia tahu dalam penyakit, dalam penderitaannya, dia mulai merasakan ternyata si gembala ini adalah seorang yang begitu baik dan memperhatikannya. Bahkan keringatnya pun menjadi melepaskan dahaganya ketika dia haus. Artinya apa Bapak Ibu dan Saudara? Hari ini kita mau melihat hanya dibatasi sampai di ayat yang ketujuh. Hari ini kita mau diingatkan kembali bahwa kasih sayang Tuhan pada ayat yang ketujuh dikatakan, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Padahal bangsa Edom, padahal bangsa-bangsa yang sebenarnya mereka adalah bangsa yang diizinkan Tuhan untuk menyerang dan mengalahkan Israel ini. Tapi pada akhirnya Tuhan bilang Tuhan akan berperkara dengan bangsa-bangsa ini. Betapa kita ini sebagai umat yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan pada akhirnya kembali di dalam kitab Yeremia 29 ayat 11 sampai 14b. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat selanjutnya katakan apa? Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada ungkapan begini. Siapakah yang dapat kamu percayai pada zaman sekarang ini? Mungkin kamu tidak percaya terhadap orang tuamu, tidak percaya kepada teman-temanmu, tidak percaya kepada para pemimpin gerejamu, para pemimpin negara ini.
Mungkin kamu mempunyai alasan yang tepat untuk tidak mempercayai mereka. Namun pertanyaannya adalah, apakah kamu tidak mempercayai Tuhan? Jika seseorang pernah menyakitimu, kata Tuhan apa? Itu bukanlah aku. Aku takkan pernah menyakitimu. Bahkan aku tidak suka kamu disakiti. Ketahuilah bahwa aku rela dan bahwa aku cukup kuat untuk menyelamatkanmu dan aku mengasihimu secara hebat. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan mau katakan dan ajak buat saya dengan Bapak, Ibu, dan Saudara hari ini. Janganlah pernah berhenti mempercayai akan janji Tuhan. Hanya karena beberapa orang Kristen melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang menipu, hal-hal yang menyakitkan. Tetapi teruslah percaya dan meletakkan kepercayaannya kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Alkitab adalah ya dan amin. Jangan pernah meletakkan keraguan kepada Tuhan. Tetapi teruslah berpengharapan di dalam Tuhan. Hari ini kembali kita mendengar janji Tuhan. Pembaharuan Tuhan atas kehidupan bangsa Israel. Hari ini kita mau diingatkan kembali dalam suasana masih dalam situasi pandemik COVID-19 ini. Kita kembali mendengar janji Tuhan. Dan janji Tuhan adalah ya dan amin. Oleh karena itu, mari terus berpegang dan jadikan firman ini sebagai kekuatan dalam memasuki kehidupan yang kita tidak pernah tahu sampai kapan waktunya ini akan berhenti. Sampai kapan pandemi ini akan berhenti. Sampai kapan kita akan menemukan vaksin untuk mengobati. Sampai kapan roda ekonomi ini akan berputar sebagaimana mestinya atau seperti biasa. Sampai kapan kita akan mengalami pemulihan daripada Tuhan. Kita tidak pernah tahu. Tetapi yang harus kita tahu, firman Tuhan katakan apa? Mari kita buka dalam Ibrani 10 ayat 23. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-23. Sudah? Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Kita sama-sama membaca bagian ayat ini sebagai penutup dalam renungan kita hari ini. Firman Tuhan katakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Jadikanlah ayat ini, firman hari ini, untuk terus kita berpegang teguh. Karena yang menyampaikannya adalah Allah yang setia, Allah yang peduli untuk kehidupan kita, Allah yang tahu apa yang terbaik untuk saya dengan Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersaat teduh. Amin.
Mari umat Tuhan kita bersama-sama berdiri bersama dengan setiap orang percaya di segala waktu dan tempat, dengan hati dan mulut hendaklah masing-masing orang mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari saudara-saudara, bersama kita akan menaikkan doa syafaat dalam minggu ini. Walaupun kita ada di rumah, mari kita sama-sama mendukungnya di dalam doa untuk pokok-pokok doa kita. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanyalah bagi nama Tuhan, kami naikkan di sepanjang hidup kami. Hari berganti begitu cepat, tetapi kami masih bersyukur merasakan cinta kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang nyata. Kami tidak pernah kekurangan dalam segala hal. Kami belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada saat ini. Dan itulah cara Tuhan memberikan perlindungan, pemeliharaan kepada bangsa Israel dalam perjalanan pengembaraannya dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dan saat ini pun kami percaya bahwa ketika kami tinggal di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, segala sesuatu kami lakukan dari rumah kami. Kami percaya Tuhan sementara mengerjakan dan menunjukkan kemahakuasaan Tuhan, kedaulatan Tuhan atas kehidupan kami. Cara Tuhan memelihara kami dengan cara yang ajaib. Cara Tuhan mencukupkan kami dengan apa yang ada pada kami pada saat ini. Dan kami bersyukur bahwa dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kami tetap berkumpul bersama dengan keluarga. Dan disinilah Tuhan menginginkan di tahun ini adalah kami boleh terus membangun keluarga di mana kami hidup di dalamnya. Kalau selama ini waktu kami tersita habis untuk pekerjaan, untuk kesibukan di luar rumah, maka waktu-waktu yang saat ini kami nikmati adalah berkat yang Tuhan percayakan untuk kami. Walaupun di dalamnya kami selalu berdoa, ada keluarga, ada pribadi-pribadi yang bergumul oleh karena harus mengalami pembatasan dalam waktu bekerja, sehingga mempengaruhi dalam pendapatan. Ada yang mengalami pemutusan kerja, ada yang mengalami usaha-usaha yang mungkin tidak sebaik hari-hari yang kemarin. Ada yang mengalami berbagai macam pekerjaan yang tidak dapat dilakukan karena keterbatasan ini. Tentunya akan bicara soal pendapatan kami. Bersama dengan semua orang yang bergumul oleh karena pandemi ini. Rasa sukacita bukan karena kami mensyukuri apa yang kami alami pada saat ini. Tapi sukacita ini terjadi karena kami tahu ada Tuhan yang sanggup menyediakan, yang sanggup memenuhi apa yang kami perlukan pada saat ini. Pada saat ini pun kami bergumul dengan saudara-saudara kami yang juga masih mengalami penderitaan karena virus corona ini. Kami memohon belas kasihan Tuhan, pulihkanlah saudara-saudara kami. Kami memohon belas kasihan-Mu. Lihatlah, sembuhkanlah, angkatlah segala virus yang saat ini menyebar di negeri kami dan bangsa-bangsa di sekitar kami.
Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang maha kasih, Allah yang sanggup mengadakan perkara yang besar untuk kami, mengadakan mujizat yang besar untuk kami. Dan kami percaya pertobatan yang kami naikkan, yang kami lakukan adalah sebuah bentuk cinta kasih kami kepada Tuhan dan cinta kasih-Mu yang luar biasa untuk kami. Sehingga sambutlah kami, sambutlah permohonan kami yang kami naikkan dalam minggu ini. Kami berdoa secara khusus pun bersama dengan keluarga-keluarga dalam jemaat GPIB Philadelphia. Keluarga Ibu Wiwik Wimurti Lalang, keluarga Herman Markus, keluarga Opa Tony Purbokusumo, keluarga Oma Since Sarjono, keluarga Frederika Tomasoa, keluarga Agustino Tomasoa, keluarga Sipora Lausapu, dan keluarga Wempi Hutapea. Kami berdoa untuk setiap mereka yang bergumul oleh karena sakit penyakit dalam perawatan. Kami berdoa untuk Ibu Yohana Mary Foe yang masih dalam pergumulan, dalam doa-doa yang sementara dia naikkan bersama keluarga kepadamu. Kami berdoa untuk Ibu Eko yang juga mengalami sakit. Kami berdoa untuk setiap orang-orang tua kami karena lanjut usia. Mereka ada di rumah dan mengalami perawatan oleh anak-anak, cucu-cucu. Kami berdoa untuk setiap orang-orang yang kami tidak tahu ternyata mereka sedang bergumul lewat penderitaan sakit mereka. Tuhan, kiranya dengan bilur-bilur darah-Mu Engkau menghapuskan dosa mereka. Engkau mau menghapuskan, menyembuhkan mereka dari segala penderitaan mereka, mengangkat dan memberikan kesembuhan bagi mereka. Kami percaya bahwa Tuhan sementara mengerjakan yang terbaik untuk saudara-saudara kami. Bahkan kami dalam pengalaman pergumulan, ada sukacita bagi setiap jemaat kami. Bapak Teddy Pulumbara dan Saudara Yohanes Kristianto yang boleh Tuhan tambahkan dalam usia mereka. Tuhan, umur yang diberikan ini kiranya dapat mereka gunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan usia yang mereka nikmati ini, mereka boleh syukuri sebagai sebuah kesempatan yang mereka mau kerjakan di hadapan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan kami bersyukur Tuhan, lewat berkat yang masih kami terima pada saat ini, pelayanan ibadah secara online, walaupun ada beberapa keluarga yang tidak bisa menikmatinya, Tuhan juga kiranya memberkati mereka dengan cara mereka beribadah secara pribadi. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka tetap percaya. Dan dalam situasi seperti ini, iman mereka tidak menjadi goncang. Mereka terus mengandalkan Tuhan. Mereka terus percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan pelihara jemaat GPIB Philadelphia, Semarang. Tuhan pelihara kehidupan pelayanan-pelayanan yang terjadi. Tuhan pelihara bahkan seluruh gereja-gereja. Tuhan pelihara kehidupan masyarakat kami sekitar. Bahkan saudara-saudara kami yang memulai hari ini dalam memulainya bulan Ramadan. Tuhan memberkati apa yang mereka lakukan dalam menjalankan ibadah mereka. Dan Tuhan menjadikan kami juga saluran berkat, boleh menciptakan toleransi umat beragama di tengah-tengah situasi seperti ini. Kami angkat syukur dan permohonan kami dan terus berdoa agar Tuhan memberkati para pemerintah-pemerintah kami. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami TNI Polri. Tuhan memberkati para medis. Tuhan memberkati setiap orang yang sedang berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami persembahkan. Dan minggu ini kami masuki dengan tuntunan tangan pengasihan-Mu. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Ulangan 16 ayat 16 hingga ayat yang ke-17 yang menyatakan, 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekadar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita menyanyi dari Kitab Bakti 354, bait pertama dan kedua. Mari memberi persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan hari ini. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah sumber hidup, kami mengaku kepadamu bahwa seluruh kehidupan ini adalah milik yang Engkau karuniakan.
Roh Tuhanlah yang menggerakkan hati dan pikiran kami, sehingga kami tergerak untuk memberikan persembahan ini bagi-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh karya hidup kami, supaya kami setia mengasihi-Mu dan ikut mendukung pekerjaan-Mu melalui pelayanan dan kesaksian. Terpujilah Allah sumber hidup kami. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kami akan membaca intisari warta jemaat pada hari ini, Minggu 26 April 2020. Mohon perhatian Bapak, Ibu, Saudara. Majelis Jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Megiawati M. Makadada Gantari STH, Penatua dan Diaken, Organis Song Leader yang bertugas, dan semua pihak yang telah melayani ibadah Minggu 26 April 2020 pukul 9 WIB. Sehubungan dengan seluruh peribadahan yang dilangsungkan di rumah, maka kami menghimbau agar pemberian persembahan atau kantong kolekte, persembahan syukur, dan persembahan persepuluhan yang terdapat dalam rumpun jawaban jemaat tetap diadakan di masing-masing keluarga dan diteruskan kepada majelis sektor atau koordinator sektor, dapat dimasukkan ke kotak persembahan yang tersedia di kantong gereja atau transfer ke rekening BRI gereja. Yang selanjutnya, sembako kasih. Disampaikan bagi jemaat bahwa dalam menyikapi situasi pandemi COVID-19, maka disediakan sembako kasih berupa beras, minyak goreng, gula pasir, teh, kecap, dan lain-lain. Sembako kasih ini bersumber dari sumbangan jemaat dan untuk jemaat yang membutuhkan. Oleh karena itu, bagi jemaat yang membutuhkan dapat langsung datang ke kantor gereja pada setiap hari kerja. Dan bagi para donatur yang ingin berbagi sembako kasih dapat membawa langsung ke kantor gereja. Demikianlah informasi ini disampaikan. Tuhan memberkati. Demikian pembacaan intisari warta jemaat. Atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara, kami aturkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari jemaat Tuhan, kita bersama berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami mengucapkan selamat hari Minggu